Oke, kembali lagi di video baru yang kayaknya video ini tuh akan sedikit bahaya nih gitu kan, sedikit kontroversial juga. Karena di video kali ini tuh aku mau membahas Bumi Series karyanya Terelie. Dan di sini tuh bukan aku mau mereview satu persatu bukunya gitu ya dan juga memberikan rekomendasi, tapi justru di sini tuh aku ingin memberikan alasan gitulah ya. Aku tuh sebenarnya memutuskan untuk nggak mengikuti seri ini lagi ke depannya, alias aku nggak mau lanjutin lagi seri Bumi ini gitu. At least sampai video ini di take ya. Mungkin nanti di masa depan tiba-tiba berubah pikiran ya, who knows gitu. Tapi untuk sekarang benar-benar aku memutuskan untuk nggak ngikutin lagi seri ini, alias stop deh, berhenti udah gitu. Oke, di sini akan ada 5 poin ya by the way, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, sebelum videonya dimulai, di sini aku mau ngasih tahu dulu kalau aku sebenarnya udah baca bukunya ini sampai buku ketujuh dan gak yang tiba-tiba nge-hit gitu ya. Ini sebuah perjalanan panjang karena aku pertama kali baca Bumi Series itu di 2019 dan terakhir kali baca tuh tahun lalu di 2023. Jadi kurang lebih 4 tahun aku mengikuti seri ini gitu kan sampai buku ke-7. Yang meskipun sekarang kayaknya aku lupa ya ada berapa buku totalnya, ini mungkin 12, 13, 14 nggak tahu. Ya pokoknya itu deh. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke yang nomor 1 nih alasannya. Menurut aku, untuk ceritanya ini tuh sudah mulai kehilangan unsur tegangnya, yang meskipun harus aku akui sebenarnya di setiap buku Terelie ini tuh selalu bisa membuat ide-ide baru untuk seri Bumi ini gitu. Kayak ada aja gitu loh, kayak apa sih konfliknya, terus kemudian apa sih itu makhluk-makhluknya. Nah, itu bener-bener ada aja yang dibikin di setiap bukunya gitu kan. Jadi kayaknya seru gitu. Tapi entah kenapa aku tuh merasa kayak seri ini tuh ada di titik yang segitu-segitu aja gitu. Alias pola atau motifnya itu masih sama gitu kan. Tentang mereka yang mencoba melawan villain, dan di tengah mereka melawan villain itu ada villain lain yang harus mereka hadapi. Sejauh ini dari buku 1 sampai buku 7 ada satu judul banget yang aku kurang suka, yaitu buku keempat alias Bintang, yang menurut aku jujur tuh monoton banget, terus alurnya tuh ketebak banget gitu loh. Dan juga aku merasakan di buku ke-7 alias Comet Minor itu aku mulai merasakan kehilangan vibe adventure yang aku alami di 3 buku pertama. Untuk poin kedua di sini tuh menurut aku adalah terlalu fokus di kehidupan di luar klan Bumi. Poin ini tuh sebenarnya masih berlanjut pada pembahasanku yang sebelumnya, yang mana ceritanya ini mulai kehilangan unsur tegang gitu kan. Kalau aku merasakan tuh ya, makin kesini setting tempatnya mereka ini nggak di bumi lagi tuh, alias udah mulai berkelana nih ya, jadi superhero gitu. Yang mana hal ini tuh sebenarnya sedikit membuat aku merasa kehilangan unsur lokal dan dekat dengan pembaca. Kalau kalian masih baru untuk membaca Bumi seri ini di buku pertama sampai buku ke-4, maybe bisa aku bilang tuh masih ada unsur sekolahnya gitu lah ya. Tapi makin kesini tuh makin kayak kok anak-anak ini nggak pernah balik sekolah ya. Menurut aku lumayan gak make sense untuk anak sekolah yang sering absen gitu kan, gara-gara harus menyelesaikan misi di luar klan mereka. Iya sih, ini fiksi, fantasi gitu kan, tapi apa ya, udah 7 buku dan 7 buku ini gak 7 masalah aja gitu, bahkan belasan kalau bisa aku bilang gitu kan. Jadi kayaknya nggak tahu deh, soalnya di beberapa buku itu disebutin kalau mereka ini diabsenin sama gurunya gitu kan, tapi kayak mereka fine-fine aja menjalani sekolah. Ya mungkin kalau di sekolah di dunia nyata itu anak udah diapain, ini kemana ini, izin terus gitu kan. Terus kemudian di sini untuk poin nomor 3, yaitu aku merasakan kalau seri ini tuh nggak ada endingnya gitu, paham nggak sih, nggak ada titik akhir. Ini mungkin juga dirasakan oleh beberapa pembaca dari seri ini yang kayaknya novel itu nggak selesai-selesai gitu ya serinya ini. Setiap tahun itu Terelie at least menerbitkan 1-2 judul untuk buku ini gitu kan. Meskipun nih ya, ini agak sedikit gibah dikit, di Twitter atau X itu beberapa rumor menyatakan kalau Terelie ini menggunakan ghostwriter dan semacamnya. Tapi bukan itu yang aku masalahin sebenarnya. Aku nggak terlalu care banget lah dia tuh pakai ghostwriter atau bukan. Yang aku masalahkan itu adalah kenapa seri Bumi ini tuh nggak selesai-selesai gitu kan.
Dan sebenarnya apa sebenarnya yang ditunggu dan disembunyikan sama Terelie di seri ini gitu kan. Yang mungkin buat kalian yang sudah baca lebih dari aku ya alias Comet Minor, mungkin boleh diceritain menurut kalian di buku-buku setelah Comet Minor itu kalian mendapati plot twist yang wow banget atau enggak. Soalnya kalau aku baca di Comet Minor itu dia ini kayak mau masuk ke klan yang lain lagi, ya Allah banyak banget ini mau kemana lagi sih gitu loh, kayak ini nanti ketemu tokoh baru lagi gitu kan, dan ada apa ya pokoknya ada konflik besar-besaran antar klan. Aku tuh kayak bingung ini mau diapain sebenarnya gitu. Mungkin kamu yang udah baca mungkin sampai yang baru banget itu apa namanya aku lupa, boleh banget tulis di kolom komentar apakah kalian merasakan hal yang kayaknya masih ada lagi nih lanjutannya gitu. Oke, ini poin nomor 4 yaitu Too Good to Be True. Aku tahu sih ini emang genrenya kan fantasi. Aku ingetin nih, aku tahu kok. Tapi entah kenapa ya, aku tuh merasa dua buku terakhir di sini itu terlalu Too Good to Be True ya, alias Comet dan Comet Minor. Dan lagi-lagi dua novel terakhir itu yang aku baca ya, buku ke-6 dan 7 ini apa ya? Bener-bener jadi pertimbangan aku untuk melanjutin ini lagi atau enggak gitu. Soalnya ada tokoh dari buku kelima alias Keros dan Balthazar. Di situ dia tuh muncul di buku ke-6 dan buku ke-7 gitu. Dan aku merasa ya kalau si tiga bersahabat ini nggak ketemu sama tokoh itu atau kehadiran tokoh itu nggak ada sama sekali ya, aku yakin deh ini mereka pasti kalah dari seri Bumi dan bahkan berhenti di buku ke-6 mungkin. Buku ke-6 atau buku ke-7 gitu. Dan aku sendiri merasa janggal sebenarnya karena kedatangan tokoh ini itu nggak bisa diterima buat aku pribadi. Dia tiba-tiba datang gitu kan. Semacam memang sengaja gitu loh, disengajain biar bisa membantu misi perang ini. Karena dia ini tuh apa ya, jatuhnya yang berperan banyak dan dia ini emang digambarkan sebagai sosok yang besar dan kuat gitu kan. Jadi ya gak make sense gitu, kayak tuh good to be true gitu. Dan tokoh-tokoh lain tuh kemana gitu kan, yang di buku-buku sebelumnya tuh kemana, hero-hero mereka tuh kemana gitu, kenapa nggak tahu deh. Tuh good to be true, paham gak sih, kayak ya nggak seru lagi gitu karena di buku-buku sebelumnya itu ya cuman tiga bersahabat ini aja yang berjuang gitu. Dan ini adalah poin terakhir yang mungkin sedikit menjengkelkan buat beberapa orang, yaitu covernya mulai nggak simetris nih. Ini aku merasakan ketika membeli buku ke-6 karena ketika aku beli buku ke-6 itu ceritanya nih ya, seri Bumi ini udah rebranding, udah nggak pakai penerbit Gramedia. Jadi di Gramedia itu udah nggak pakai apa sih yang ada logo Gramedianya itu loh, karena penerbitnya Terelie udah ganti dari Gramedia menjadi Sahabagrip kalau nggak salah ya. Dan ya otomatis itu akan menghilangkan logo Gramedia gitu kan. Sebenarnya aku nggak masalah dengan logonya, tapi tetap aja spine-nya tuh jadi ngacak banget. Ini aku kasih fotonya aja ya. Jadi dari buku ke 1 sampai 5 itu zaman-zamannya masih sama Gramedia dan itu lurus banget gitu kan. Ketika buku ke-6 dia logo Gramedianya hilang tapi tulisan Terelie-nya itu juga bergeser. Aku kayak ngapain digeser gitu kan. Dan ketika aku beli buku ke-7 dia bergeser kembali. Jadi kayak nggak simetris banget meskipun ukuran bukunya sama gitu loh. I mean like kenapa harus digeser-geser sih? Kayak tinggal ngedelete aja logo Gramedianya itu kan bisa ya kan. Dan nggak tahu deh, aku tuh sampai kesal sendiri gitu loh. Dan mungkin ya kalau aku beli buku ke-8 bisa jadi cover yang geser lagi deh. Ya nggak tahu deh. Ya mungkin dari pihak penerbit bisa mengatasi masalah ini, jangan digeser-geser deh. Iya, aku tahu kalau kalian udah nggak bekerja sama dengan Gramedia, tapi ya jangan digeser gitu juga gitu loh. Tatanannya tuh benar-benar ngacak banget gitu loh. Dan ini ya kalian bisa membayangkan ya seberapa gregetnya aku karena aku tuh sebenarnya suka banget sama seri ini. Cuman gara-gara pokoknya dua buku terakhir tuh ya bikin aku nggak mood lagi untuk melanjutkan buku ini, baik dari eksterior dan interior gitu ya, dari luar dan dalam. Oke, ternyata sudah hampir 10 menit untuk emosi ngomel-ngomel marah-marah ini dan aku sendiri sampai kehabisan napas ngomong ini. Karena emang secapek itu. Dan mungkin buat kamu yang juga baca seri ini, apakah kamu setuju dengan aku atau mungkin kamu masih pingin lanjut lagi gitu kan, sampai pokoknya nggak mau tahu harus selesai seri ini. Jujur ya, kalau dipaksain
buku aku udah gak muat untuk menampung semua judul itu. Menurut aku 7 buku udah cukup, udah cocok dan keren dan estetik lah untuk dipajang di rak buku aku, yang ya udah pas gitu kan porsinya. 7 buku tuh udah kebanyakan gak sih untuk satu seri. Jadi ya begitulah. Aku mohon maaf semisalnya buat kamu ada yang gak terima atau nggak setuju, ini personal opini aku aja gitu kan. Dan kalau kamu juga nggak setuju, mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar alasannya kenapa, apakah sama dengan aku atau mungkin kamu punya alasan yang lebih unexpected lagi tuh, boleh banget. Dan oke, aku akhiri dulu ya untuk videonya kali ini. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.